sama masyarakat kayak gitu untuk tugas ini itu tentang pemumpungan gimana sih masyarakat sekitar ini setelah bertahun-tahun dengan adanya berdirinya pabrik King Kong tersebut bagi warga sekitar di sini gitu. Terus kami juga punya visi misi yang ingin ingin bisa mempengaruhi warga sekitar di sini gitu yang terdampak pabrik tersebut gitu. Terus untuk mungkin dari Pak RW sendiri yang Pak RW ketahui tentang pabrik tersebut ini, apakah tentang yang sengketa yang terjadi di areanya yang terdampak gitu, mulai dari pengelolaan limbah gitu, terus hingga tentang ketenaga kerjaan gitu. Gitu ya? Hanya itu aja? Iya, itu aja. Saya selesai ya? Sebentar. Saya kan nggak tahu ini dari fakultas mana aja gitu. Iya. Jadi daun sharing ya? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baca ya. Memang sebetulnya masalah adanya pabrik di wilayah lingkungan warga atau pabrik apapun yang mengeluarkan dampak itu jelas tidak dibenarkan ya, karena dengan adanya pabrik obat nyamuk apalagi dia itu mesinnya menggunakan bahan ya itu batu bara dan isi pembakaran, otomatis ada polusi udara ya, dan dibakarnya itu dia kan terbuang ke atas, itu membawa butiran partikel halus yang menyebar ke lingkungan di area sini ya, di area sini butiran itu butir halus yang menyebar terbawa angin itu memang jatuh ke wilayah sini, masuk dalam rumah. Dampaknya itu jelas pada lantai karena batu bara itu hitam-hitam ya, hitam. Itu di situ itu kelihatan itu ya, itu hitam-hitam juga itu. Itu kalau di sini kan bentuknya kayak pasir itu ya, hitam-hitam. Satu. Yang kedua, dia juga mengadakan pencucian mesin ya, pencucian mesin pabrik-pabrik dan dibuang melalui saluran-saluran yang ada, drainase yang ada. Itu jelas membawa dampaknya kan, kalau itu limbah, kalau ini kan limbah cair ya, masuk ke dalam area pemukiman yang kebetulan punya sumur di samping-samping salurannya, sehingga tidak menutup kemungkinan limbah cair yang dibuang ke saluran akan mempengaruhi Air sumur yang ada kan gitu, bisa menimbulkan gatal-gatal dan lain sebagainya. Mana kemarin dulu sebetulnya beberapa tahun yang lalu ya, waktu itu kalau nggak salah ya kurang 10 tahun lalu ada ya. Itu saya ambil sampelnya deh, saya protes ke dinas lingkungan itu, saya bawa sampelnya, saya bawa ke sana. Memang ada tindakan, tapi tindakan itu tidak mutlak 100% hilang ya, harus hilang karena biasa pabrik kan cuma merekayasa saja. Yang jelas dampaknya itu ada untuk masyarakat, dampaknya banyak melalui pernapasan juga, pada rumah-rumah juga kotor, itu aja dampaknya itu. Itu
syukur kalau memang dari UPS bisa mengambil memfasilitasi ya untuk mengadakan atau penelitian bisa ya, penelitian selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan kajian-kajian lain, misalnya penolakan terhadap pabrik ada apa ya, karena yang namanya batu bara itu kan ada anunya, ada ukurannya, yang tidak bisa diterima oleh masyarakat ya. Jadi saya keberatan memang kalau menggunakan bahan bakar yang menggunakan batu bara. Dampaknya kalau jelas ke masyarakat itu protes, itu hampir setiap saat protes. Tapi yang namanya pemodal ya, apalagi dia juga kan memasukkan juga anunya untuk pemerintah daerah juga. Nah, ini kejadian di situ salah suara wong cilik ya gitu ya. Jadi barangkali melalui perguruan tinggi ini bisa dicari solusi menyelesaikan permasalahan ini. Itu baru itu. Terus untuk tenaga kerja saat ini kebetulan ada COVID ya, sehingga mungkin ada pembatasan, mungkin jumlahnya dikurangi atau gimana. Terus kaitannya dengan usia ya, tenaga kerja kan ada batasan usia. Saya tidak meneliti sampai jauh berapa tahun yang bisa diterima di sini, apa itu dulu ya. Jadi mestinya ada kajian umur berapa tahun yang bisa dipakai. Itu kan ada. Ini kan kalau dulu saya pernah dengar ada yang kurang dari 17 tahun. Nanti kalau ada sidak dia diliburkan. Ya, dulu, tapi sekarang saya kurang tahu. Yang tahu persis adalah pekerjaan sendiri. Tapi untuk saat ini apakah seperti tenaga kerja yang di pabrik tersebut itu menerima dampak tenaga kerja untuk lingkungan dan kita mungkin dengan adanya pabrik tersebut itu kan otomatis mungkin ada apakah tenaga kerja untuk area di sini warga tersebut juga ibaratkan berboleh melakukan kegiatan ekonomi mungkin seperti berbisnis, atau mungkin dari warga di sini ada yang diterima di pabrik ini juga ya memang tidak menutup mata ya. Dengan adanya pabrik di sini terus terang ada manfaatnya, tapi juga banyak tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya bisa mengurangi tenaga kerja ya. Nah, banyak juga yang kerja di sini. Ya itu sedikit ya. Tapi dampak terhadap lingkungan juga tidak kalah beratnya sih. Tidak sebanding loh, ya. Tidak sebanding mereka kerja di sini. Tapi dampak lingkungan kalau kita hitung rupiah jatuhnya barangkali akan lebih besar dampak lingkungannya. Apakah pabrik tersebut udah pernah ada sosialisasi tentang pembuangan limbah dan mungkin protokol kesehatan tentang dampak dari pabrik? Ya, saat ini selama saya jadi RW kayaknya belum ada sosialisasi gitu, belum ada. Yang kedua mungkin pernah berhubungan dengan humas pabriknya. Kalau saya, dia itu memang cuma memberikan kompensasi ya untuk masyarakat di sekitaran pabrik. Contohnya sekitar sini aja ya. Ini hanya rumah-rumah yang mepet dengan tembok pabrik. Dia mendapat kompensasi namanya hadiah atau apa bingkisan ya, berupa parsel tiap tahun. Itu ada memang, tapi hanya rumah-rumah yang tinggalnya pabrik. Tidak semuanya dapat. Yang posisinya tengah, yang tidak berhimpitan dengan pabrik tidak dapat. Ya, itu hanya sini aja. Termasuk di atas juga ada, karena di sana kan ada. Itu dapat. Ya, tapi kalau di sini, khusus di sini hanya yang tembok aja yang dapat. Di luar itu enggak. Itu jadi kebijakannya diambil oleh pabrik demikian. Nah kalau yang sebelah sana, warga RT sebelah sana itu dia dapat, tapi bukan bentuk parcel, bentuknya beras tahun sekali ya. Paling satu orang dapatnya berapa? 5 kilo aja nggak ada. Kamu dapat berapa kilo nih dibagi
warga sana. Akhirnya kan dapatnya kecil. Jadi itulah yang diberikan oleh masyarakat. Jadi makanya tadi saya katakan tidak sebanding untuk tenaga kerja yang kerja di pabrik dengan imbalan yang dikeluarkan oleh pabrik tidak sebanding. Kira-kira demikian. Oke, baik, Pak. Ya. Jadi mungkin dari kami mungkin untuk bertanya tentang soal masyarakat itu mungkin cukup sekian. Mungkin dari solusi yang dari opini saya ya Pak. Dari solusi itu kan setahu saya dengan SOP dengan pabrik itu pembuangan limbah itu kan berjarak hingga 500 ataupun 1 km dari pabrik tersebut. Yang artinya kalau pabrik itu ada di wilayah lingkungan lingkungan gitu. Jadi untuk undang-undang tentang kesehatan lingkungan dengan berdirinya pabrik itu pun mungkin bisa dijadikan tameng untuk dengan petisi tanda tangan gitu, tanda tangan dari seluruh masyarakat di sekitar sini yang berdampak dengan memakai rasio jarak gitu, distance seperti dari 50 meter dari pabrik ini mengalami dampak yang sangat berat seperti itu, hingga merugikan mulai dari air dan segala macam. Itu jelas saya dari air. Saya pernah ambil sampel airnya, ya. Terus saya ambil saya masukkan ke laboratorium. Jadi air itu saya masukkan laboratorium, saya cek itu udah di bawah standar jauh, ya. Nah, terus ini limbah partikel-partikel halus, ya, saya bawa ke lingkungan itu sana, saya bawa sampai ada rekayasa mesin dari pabrik dengan cara begini gitu. Nah, tapi ini lama tidak ada informasi lanjutan. Tapi yang namanya limbah selama pabrik ini beroperasi dia masih tetap ada. Nama limbah ya, baik melalui cerobong yang ada maupun limbah cair yang dikeluarkan oleh pabrik. Apalagi di sini kan ada pabrik sabun juga, Dek. Jadi pabrik obat nyamuk di sananya pabrik sabun, dia punya orang satu. Apalagi yang namanya pabrik sabun kan jelas menggunakan bahan kimia. Iya. Ya, itu tidak Baik, mungkin dari pendapat dari Pak RW tersebut mungkin nanti kami akan menjadikan bahan diskusi yang nantinya kita akan memberikan sebuah aksi dan solusi. Jadi semoga mungkin dari kita sharing seperti ini akan saling menambah wawasan juga. Nanti selanjutnya nanti kita akan ditelaah dan kami akan terus gali untuk tentang soal dampak yang serius ini, gitu Pak. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.